Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi Mariani dengan NIM 220209 500010 dari kelas PTKA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu Ayu Triwardani SPD MPD mengenai data link layer. Langsung saja kita ke pokok pembahasan untuk materi kita kali ini, yaitu yang pertama ada pengenalan data link layer, fungsi data link layer, jenis-jenis framing, error detection, flow control, metode akses data link layer, protokol data link layer, dan contoh implementasi data link layer, dan terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu pengertian data link layer. Nah, data link layer adalah lapisan kedua dalam model OSI yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol pengiriman data antar dua perangkat dalam jaringan komputer. Nah, lapisan ini membagi data menjadi frame-frame kecil dan menambahkan header dan trailer pada setiap frame untuk memastikan bahwa data dikirim dengan aman dan terorganisir. Nah, selanjutnya ada fungsi data link layer. Nah, fungsi utama dari data link layer adalah menyediakan layanan pengiriman data yang handal dan efisien antar node di jaringan. Hal ini dilakukan dengan melakukan framing, error detection, dan flow control. Selain itu, data link layer juga bertanggung jawab atas mengatur akses ke media transmisi agar tidak terjadi tabrakan data dan memastikan bahwa setiap node mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengirimkan data. Selanjutnya ada jenis-jenis framing. Nah, framing sendiri adalah proses pembungkusan data ke dalam frame agar dapat dikirim melalui media transmisi. Nah, terdapat dua jenis framing, yaitu karakter oriented framing dan bit oriented framing. Nah, yang mana karakter oriented framing menggunakan karakter sebagai delimiter untuk membatasi frame, sedangkan bit oriented framing menggunakan pola bit tertentu sebagai delimiter. Nah, contoh yang menggunakan karakter oriented framing adalah PPP, sedangkan contoh protokol yang menggunakan bit control framing adalah HDLC atau High Level Data Link Control. Selanjutnya ada error detection. Nah, error detection adalah proses untuk mendeteksi kesalahan yang terjadi pada saat pengiriman data. Nah, terdapat beberapa metode terdapat beberapa metode error detection seperti parity check, CRC atau learning redundancy check, dan checksum. Nah, parity check adalah metode sederhana yang menggunakan bit tambahan untuk menentukan apakah jumlah bit dalam sebuah frame berjumlah genap atau ganjil.
Nah, sedangkan CRC dan checksum adalah metode yang lebih kompleks dan dapat mendeteksi kesalahan yang lebih banyak. Nah, selanjutnya ada flow control. Nah, flow control adalah proses untuk mengatur laju pengiriman data agar tidak terjadi overload pada receiver. Nah, terdapat dua jenis flow control, yaitu stop and wait dan sliding window. Yang mana stop and wait adalah metode yang paling sederhana, di mana sender mengirimkan satu frame dan menunggu konfirmasi dari receiver sebelum mengirimkan frame berikutnya. Sedangkan untuk sliding window adalah metode yang lebih kompleks, di mana sender dapat mengirim beberapa frames sekaligus tanpa menunggu konfirmasi dari receiver. Nah, namun tetap mengatur agar tidak terjadi overload pada receiver. Baik, selanjutnya ada metode akses data link layer. Nah, di sini ada dua metode akses yang digunakan oleh data link layer, yaitu metode akses berbagi dan metode akses langsung. Yang mana metode akses berbagi ini digunakan ketika beberapa perangkat ingin menggunakan media transmisi yang sama secara bersamaan. Nah, sedangkan metode akses secara langsung digunakan ketika hanya ada dua perangkat yang saling berhubungan. Digunakan ketika hanya ada dua perangkat yang saling terhubung. Nah, selanjutnya ada protokol data link layer. Nah, protokol data link layer termasuk protokol MAC, Media Access Protocol, dan protokol LLC, Logical Link Control. Nah, protokol MAC mengatur bagaimana perangkat diidentifikasi dalam jaringan dan bagaimana mereka berkomunikasi. Sedangkan protokol LLC mengatur aliran data dan deteksi kesalahan. Selanjutnya ada contoh implementasi data link layer. Nah, contoh implementasi data link layer adalah Ethernet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Yang mana Ethernet adalah teknologi kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan kabel. Nah, sedangkan Wi-Fi dan Bluetooth adalah teknologi nirkabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan pada materi kali ini yaitu data link layer merupakan layer penting dalam model OSI yang bertanggung jawab atas pengiriman data antar node di jaringan. Nah, fungsi utamanya adalah menyediakan layanan pengiriman data yang handal dan efisien, serta mengatur akses ke media transmisi. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam data link layer antara lain ada jenis-jenis framing, terus ada error detection, dan flow control. Nah, dengan memahami konsep-konsep tersebut, kita dapat merancang protokol yang lebih efektif dan efisien untuk pengiriman data di jaringan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai materi kali ini, yaitu materi tentang data link layer
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.